Tujuan akhir hidup manusia. Video ini melanjut cerita dari video sebelum ini yang berjudul Ilmu Hidup. Karena tidak lengkap bila manusia tahu ilmu hidup tapi tidak tahu tujuan akhir hidupnya. Pada kesempatan ini, teologi semu mencoba bercerita tentang tujuan akhir hidup manusia yang dipandang dari ajaran agama dan ajaran para leluhur. Bukalah mata, kuping, hati, akal dan pikiran untuk menemukan kebenaran diri, bukan pembenaran diri. Untuk yang pertama, saya akan bercerita dari sudut pandang ajaran agama. Dari ajaran agama, manusia diharuskan ibadah sebagai wujud pengabdian kepada Tuhannya, dengan harapan mendapatkan pahala sebagai tiket untuk masuk surga bila sudah menemui kematian dirinya. Karena surga adalah kehidupan abadi dengan bonus 7 bidadari. Itu juga katanya. Tapi dari itulah timbul pertanyaan, apabila perempuan yang mati, apakah mendapatkan 7 bidadari juga atau 7 bidadara? Pertanyaan ini timbul karena ada beberapa habib atau ulama berceramah bahwa bidadari itu yang akan melayani syahwatnya dari manusia yang masuk surga itu. Jadi, surga selain tempatnya yang indah, semua serba ada, tapi kok masih ada cerita syahwatnya. Jadi 7 bidadari atau 7 bidadara itu hadiah yang menarik agar manusia mempunyai keinginan ke surga. Karena kebutuhan dasar sosok manusia cuma makan dan seks. Bayangkan 7 bidadari atau bidadara, artinya manusia yang di surga setiap hari bisa melakukan seks. Dari janji inilah manusia yang beragama berlomba ingin mendapatkan pahala untuk bisa masuk surga. Penjajah-penjajah budaya bangsa Indonesia memanfaatkan ini untuk merusak ilmu dan budaya para leluhur bangsa Indonesia yang selalu dikatakan musyrik atau kafir, agar ilmu dan budaya tersingkir atau ditinggalkan. Tapi entahlah cerita seperti apa di surga, saya juga tidak tahu, karena saya juga belum pernah ke sana. Dan dari manusia yang sudah mati pun tidak ada yang memberitahukan sama yang masih hidup bahwa di surga seperti itu. Itulah tujuan akhir hidup manusia dari ajaran agama, yaitu kehidupan yang abadi tapi harus mati dulu. Bila dari ajaran leluhur, manusia tidak diajarkan adanya surga dan neraka. Yang diajarkan hanya bagaimana manusia itu hidup di dunia dengan benar terhadap diri juga terhadap alam semesta. Dan mempunyai tujuan akhir hidupnya adalah menggapai kenikmatan dan kebahagiaan hidup di dunia yang abadi tanpa ada kematian, yang pada akhirnya nyumput, menghilang atau moksa. Biasanya hidup mereka berpindah-pindah atau mendiami suatu tempat yang lain yang disukai. Ini terjadi pada salah satu guru saya. Dia menghilang tanpa jejak
Tapi di suatu saat saya menemukan lagi dan terus menghilang lagi, entah kemana. Untuk mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan hidup, manusia harus mempunyai ilmu hidup yang dapat bersabdodadi, kata orang Jawa. Dan orang Sunda bilang, saciduh metu saucap nyata. Atau apa yang diucapkan pasti terjadi, yang terlepas dari ketentuan ruang dan waktu, mengikuti sang keinginan. Inilah tujuan akhir hidup manusia para leluhur, mendapatkan ilmu sabdodadi atau saciduh metu saucap nyata. Ini juga adalah titik akhir pencarian ilmu spiritual dari segala macam ilmu spiritual yang ada. Karena dengan ilmu sabdodadi atau saciduh metu saucap nyata, manusia dapat dengan mudah melepas ruang dan waktu, merubah wujud, menghadirkan yang tidak ada menjadi ada, mencipta juga menghancurkan, menghidupkan juga mematikan. Dengan begitu, kenikmatan dan kebahagiaan hidup sudah didapatkan tanpa batasan waktu sampai alam semesta ini hancur lebur, tak tersisa. Inilah perbedaan tujuan akhir hidup manusia yang dipandang dari sudut ajaran agama dan ajaran leluhur. Yakinlah apa yang sudah dijalani, pelajari terus. Dengan ketentuan dalam mempelajari ilmu harus menggunakan rasa, akal, dan pikiran. Dalam kehidupan manusia, kebenaran adalah milik diri, bukan milik Tuhan atau agama. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.